بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الزاد كاملا فإن السفرة بعيد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين فالعلم علماء، وبالخصوص ayahanda kami tercinta, ayahanda Kiai Haji Muhammad Idris Muhali, yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ridwan Thayyib, Kiai Haji Bahruddin Abdullah, Kiai Haji Badruddin Bushra, Al-Mukarram Kiai Haji Hasbiyallah, Al-Mukarram Ustaz Husni Haris, Ustaz Amir Muhali, Al-Mukarram Ustaz Matasik Ahmad, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Kosasi, dan para asatizah lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Yang sama-sama saya hormati Dewan Guru Yayasan Al-Watani Al-Idrisiyah, sahabat-sahabat saya dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK, yang sama-sama saya hormati juga para pimpinan Majelis Ta'lim dan seluruh jamaahnya, dan juga para tetangga, saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, di malam ketujuh ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju Madrasah Al-Watani Al-Idrisiyah. Teriring doa semoga setiap langkah saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak sekalian dari rumah menuju tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dari setiap langkahnya, Allah gugurkan dosa-dosa, dan juga Allah berikan berkah pada dan juga pada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, tentunya saya sebagai perwakilan sahibul bait, perwakilan dari ayahanda Kiai Haji Muhammad Idris Muhali MM, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas doa yang sudah dipanjatkan, atas bacaan-bacaan yang sudah bapak-bapak sekalian bacakan. Teriring doa, mudah-mudahan semua yang kita baca semuanya pahalanya disampaikan kepada ibunda, dan juga doa-doa yang dipanjatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit bercerita tentang ibunda. Dari masih kecil, beliau adalah sosok ibu yang sangat sabar dalam mendidik kami anak-anaknya. Beliau tidak pernah marah sedikit pun kepada anaknya. Yang membuat beliau marah adalah ketika kami anak-anaknya tidak sholat, atau subuh kesiangan itu. Yang selalu beliau marah kalau memang kami kadang-kadang sholat itu sampai terlambat, atau sholat sampai telat. Bahkan ibunda pernah membimbingkan saya ketika saya dulu beberapa hari subuh kesiangan. Beberapa hari subuh kesiangan. Padahal itu sholat subuhnya saya qadha. Saya dipanggil oleh ibu saya, sini duduk. Kenapa ibu mimpiin Arif, ibaratnya mimpiin Arif itu dililit ular. Dililit ular. Saya terus terang cerita sama ibu, oh iya,
Saya sudah beberapa hari tidak sholat subuh. Atau subuh kesiangan sampai saya qadha. Itu sampai segitunya sayangnya, sampai ketika saya tidak sholat, saya mengqadha sholat, beliau tahu. Masya Allah. Dan juga kalau teringat saya ketika ke pesantren atau berangkat ke pesantren, beliau tuh selalu ketika saya pulang ke pesantren dan saya balik ke pesantren lagi, beliau selalu menulis surat untuk saya. Dan setiap saya baca pasti saya nangis. Dan setiap saya baca itulah yang menjadi pembangkit saya untuk mau belajar, terus belajar, jangan malas belajar. Bahkan ketika saya pernah mau berhenti pesantren, oleh ibu saya dibilangin gini, ibu kagak nyuruh kamu, kagak nyuruh lu jadi kiai untuk jadi pesantren, kagak nyuruh jadi ustadz. Pengen ibu melihat, nyuruh kamu pesantren, nyuruh ada pesantren itu supaya jadi orang benar, jadi orang soleh, cukup. Bukan disuruh jadi kiai, bukan disuruh jadi ustadz. Masya Allah. Kenapa? Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin. Yang pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus paham agama, anakku. Beda sama didikan orang tua sekarang yang lebih mementingkan ilmu dunia. Mungkin dia mau lulus kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus kumon, kursus lain-lain, tapi ngajinya anaknya nggak disuruh ngaji, ditinggalin ngaji. Masya Allah. Jadi alhamdulillah wa syukrillah, saya bisa seperti ini pun bisa karena doa beliau. Karena saya kalau diceritain bisa sampai semalaman. Karena saya juga pernah ketika saya lulus pesantren, keluar lulus sarjana, langsung saya mengajar di tahun 2000 atau 2001 itu. Saya sudah bilang sama ibu saya, ketika saya pulang dari itu, saya bilang saya nggak mau di rumah, saya mau mandiri, saya mau cari ibaratnya pekerjaan di luar. Tapi ibu saya bilang jangan, di sini dulu, di sini dulu, di sini dulu. Bahkan ketika saya pernah dapat honor pertama ngajar dulu tahun 2001, dapat honor ngajar 1 bulan berapa? Cuma 30.000. Saya bilang, Bu, coba lihat dah, kenapa ini gaji kok cuma segini sebulan? Saya bukan ngeluh gaji, saya lagi pengen lihat ibu saya bagaimana. Itulah Bang Guru, gaji 30.000 sebulan. Dan terus saya ngajar SMK juga, ngajar SMK gaji pertama saya juga 80.000 tahun itu. Masya Allah, saya bilang, saya mau nikah nih. Akhirnya nikahnya jadi bermundur-mundur. Gaji baru sini, udah bismillah, pokoknya mudah-mudahan cukup. Akhirnya saya juga ikut, bukan keluar dari lingkungan pendidikan, ikut bisnis-bisnis dengan paman-paman saya, dengan saudara-saudara saya. Sampai bisnis-bisnis perumahan, bisnis jalanin kontraktor perumahan, kontraktor jalan sampai waktu itu. Akhirnya saya alhamdulillah di tahun 2006, 2007 saya kembali lagi setelah saya menikah di sini. Ibu saya cuma bilang, jangan tinggalin ngajar. Jangan tinggalin ngajar agama, jangan tinggalin amalin ilmu. Jangan sampai ilmu yang udah didapat sia-sia. Akhirnya saya sadari Allah. Sampai-sampai itu kiai saya yang dari Jawa datang ke sini. Karena saya itu udah pengen, ibaratnya udah ninggalin dunia pendidikan. Jawa datang ke sini, cuma ngomong datang ke rumah saya, uripmu gopo. Hidupmu tuh kau gunain buat apa?
Padahal saya nggak pernah cerita sama itu. Cuma datang itu, cuma ngomong gitu doang, terus pulang lagi. Cuma dinasihat, Masya Allah. Akhirnya saya udah Bismillah. Saya tetap Insya Allah berikan kekuatan bisa ngelanjutin perjuangan ibu saya, melanjutkan perjuangan ayahanda saya. Dan yang paling teringat adalah ketika setiap saya tidur, beliau itu tak henti-hentinya baca sholawat ketika saya masih kecil. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu sampai kami tertidur, sampai adik-adik saya itu di mana aja ketika saya bertemu dengan ibu saya sampai beliau tertidur itu beliau selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Beliau sampai akhir hayatnya alhamdulillah tidak ada satupun sholat yang beliau tinggalkan sampai ketika beliau meninggal. Sebelum meninggal sebelum berangkat ke rumah sakit saya bilang ke ibu saya, Bu, sebelum ke rumah sakit ayo sholat isya. Alhamdulillah ibu saya sempat juga sholat isya. Jadi alhamdulillah tidak ada satu sholat pun yang beliau tinggalkan. Bahkan ketika bulan puasa beliau dalam keadaan sakit pun masih mau puasa. Bulan Muharram ketika kemarin saya ditantang malam puasa, saya kagak puasa, ibu saya puasa. Ya Allah, siap puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang memang disunahkan berpuasa, ibu saya selalu berpuasa dengan ayahanda saya. Selalu ngajarin anak-anaknya, ayo kita kerjain yang sunnah-sunnah. Karena hujiz zadi kamilan fa inna safarata ba'id. Cari bekalmu, tambahin bekalmu yang sempurna, yang sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kamu yang jauh. Bekal pokok kita, sholat kita, semuanya udah banyak. Tapi kita tambahin bekal pokoknya. Apaan? Kita sholat sunnah, kita baca Al-Quran, kita puasa sunnah dan yang lain-lain. Bahkan hampir setiap tahun ibunda saya itu selalu dari tahun 2005 ke 2006 itu selalu pergi umrah. Ngajakin anak-anaknya, ngajakin saudara-saudaranya. Kenapa? Saya tanya kenapa? Tambahan amal kita. Kenapa? Pahala di Masjidil Haram di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Kalau 1 hari kita sholat di sana sama dengan 100.000 hari sholat di sini. 100.000 hari di sini sama dengan berapa? 273 tahun. Itu 1 hari kita sholat di sana. Makanya tambahin, cari amal. Jangan jadi orang pelit. Saya bilang gitu. Bahkan saya ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya nggak punya uang untuk korban, saya dibilang, tahun ini ngorban apa? Saya nggak punya uang mau ngorban. Dikirimin ngerokok sehari 20.000, sebulan 600.000, setahun berapa? Tuh ngorban kambing 1 aja kagak mau ngorban. Ya Allah, akhirnya saya ngorban. Ya udah saya cari-cari duit, udah saya ngorban juga. Inilah sepenggal kisah jadi kebaikan-kebaikan ibunda saya, dan beliau dimakamkan di rumah kami. Memang permintaan dari saya, permintaan dari adik saya. Kenapa? Karena rumah ini memang nama beliau, sertifikatnya juga atas nama beliau, bukan bagian dari tanah wakaf. Hanya nanti yang jadi saya sedih lagi adalah ketika ayah anda saya pesan begini, nanti ayah juga makamin di sini. Ya ibu baru kemarin ayah udah pesan kayak gitu. Ya Allah, mohon doanya untuk kami semua anak-anak beliau, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan juga yang terakhir, ketika pesan ibunda adalah jangan pernah pelit untuk sedekah
kepada siapapun, kepada fakir miskin siapapun. Beliau siapapun yang datang nggak pandang orang itu kasih. Ngajar saya bilang kagak pernah dilihat amplopnya berapa gimana udah taruh. Kayak gitu, nggak pernah. Ibunda saya atau ayahanda saya itu bilang, nih saya dari musola sono ngajar dapat amplop segini. Sampai sekarang seumur hidup saya nggak pernah dengar ayahanda saya dapat amplop berapa, ibu saya berapa nggak pernah tahu. Masya Allah. Yuk, jangan pernah pelit sedekah. Setiap mau bulan Ramadan, bahkan ketika mau terakhir bulan Syawal, beliau selalu ngajak anak-anaknya, ayo, ini ibu mau sedekah sekian, ibu udah nyiapin sembako sekian, mau berapa sembako, berapa bungkus. Saya ditanya, adik saya ditanya, semuanya ditanya. Gitu. Jangan pernah pelit. Insya Allah, kalau kita kagak pelit, kita sedekah, kita yang bakalan kaya. Ya alhamdulillah wa syukurillah, kita yang bakal berkah rezekinya. Itulah pesan dari ibunda saya. Para hadirin sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Terakhir, saya mohon maaf apabila kami dalam menjamu atau dalam menerima para hadirin sekalian, para guru sekalian, bapak-bapak yang hadir, semuanya ada yang tidak berkenan, ada yang kurang berkenan, atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibunda husnul khatimah, dilapangkan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Maulana ya sami' du'ana bihurmati Muhammadin ighfir li ummi siti umnah. Maulana ya sami' du'ana bihurmati Muhammadin ighfir ummi siti umnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الخير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم اجعل تقبل ووصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس شهادة من نواصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح المرحومة أستاذة حجة أمنا بنت هدي عثمان وصولها وفروعها وأنت أعلم بأسمائهم اجعل لهم ثواب ذلك منا إليها واجعله نور يسعى ويتلألأ بين يديها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة مثواها. اللهم إن كانت محسنة
فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها خفرة من خفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها، واغفر لنا ولها. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.